pertama itu ada fonetik artikulatoris atau disebut juga fonetik fisiologis. Nah, sesuai dengan namanya, fonetik ini adalah jenis yang mengkaji tentang bagaimana proses mekanisme suara tersebut dihasilkan. Dia berfokus pada alat ucap manusia. Kemudian, fonetik ini erat kaitannya dengan fonologi, karena kajiannya tentang alat ucap mulai dari paru-paru, kerongkongan, tenggorokan, naik lagi ke pangkal lidah, ke bagian gigi, mulut, bibir, langit-langit, anak tekak, uvula, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fonetik akustik. Ini berkaitan dengan cabang ilmu fisika, di mana fonetik ini mengkaji tentang bunyi yang dihasilkan lewat getaran suara di udara. Contohnya seperti frekuensi, kemudian amplitudo, timbre, dan tekanan. Yang terakhir adalah fonetik auditoris. Fonetik ini mengkaji tentang bagaimana bunyi tersebut diterima oleh telinga kita. Nah, ini berkaitan dengan kedokteran ya teman-teman. Jadi ketika bunyi tersebut dihasilkan, misal oleh suara manusia, suara hewan, atau bunyi benda-benda di sekitar kita, bagaimana daun telinga menangkap bunyi tersebut. Kemudian bunyi itu masuk ke dalam yang namanya liang telinga. Dari liang telinga dia akan masuk lagi, jalan terus sampai bertemu dengan tulang rawan. Setelah bertemu dengan tulang rawan, diserap oleh gendang telinga menjadi getaran. Bunyi-bunyi tersebut kemudian akan lanjut perjalanan lagi ke rumah siput atau koklea. Di koklea, bunyi-bunyi yang berupa getaran tadi akan ditranskripsikan, diterjemahkan menjadi kode-kode yang hanya dipahami otak dan bisa menyambung ke saraf atau neuron, sehingga manusia itu bisa memahami bunyi tersebut apa maksudnya. Nah, jadi singkatnya adalah perjalanan tentang bagaimana bunyi itu diterima oleh telinga kita, kemudian ditranskripsikan dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya kita akan bahas tentang turunan dari fonemik. Fonemik sendiri terbagi menjadi dua turunan. Yang pertama adalah fonemik segmental dan yang kedua adalah fonemik non-segmental. Nah, fonemik segmental adalah fonemik yang bunyinya itu bisa berdiri sendiri, yakni terpisah di dalam satu kata, kemudian berfungsi untuk membedakan makna. Contohnya seperti kata paku dan baku. Sekilas terdengar hampir sama ya, hanya yang membedakan huruf depannya saja, yaitu P dan B. Nah, fungsi P dan B di sini adalah membedakan makna. Kalau kita tahu paku itu adalah sebuah benda yang sering digunakan untuk merapatkan papan, misalnya temannya si palu, paku. Kalau baku itu contohnya seperti penggunaan bahasa baku, bahasa yang formal gitu kan. Nah, itu adalah pembedaan maknanya. Sedangkan si fonemik non-segmental adalah fonem yang bunyinya itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu teman dan melampaui unsur segmentalnya. Nah, contoh dari bunyi non-segmentalnya seperti apa? Seperti tekanan, kemudian intonasi, panjang pendek, dan juga nada.